Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ke video ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai soal latihan mengenai CPU simulator. Di sini udah ada soalnya nih. Soal pertama, gantilah nilai dan lokasi register yang digunakan dan jelaskan perubahannya. Soal kedua, tuliskan instruksi dengan nama average underscore 2 untuk mengolah Y sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 yang dimulai pada base 150 dan menggunakan register yang 5 dan register 6. Oke, kita akan masuk langsung ke bagian CPU simulatornya. Nah, jika teman-teman ingin download, aku udah siapkan link downloadnya di description box, oke? Kita udah masuk ke sini. Teman-teman lihat di bagian kiri bawah ada namanya menu program. Di sini kita masukkan nama program kita, yaitu average underscore 2. Lalu base address-nya kita ikutin sesuai soal, yaitu 150. Kalau teman-teman klik add, nah, dia akan masuk ke bagian program list di sini namanya. Lalu teman-teman lihat di bagian samping program ada namanya menu instruction, kita klik itu. Lalu teman-teman klik yang bagian add new. Nah, kita akan masuk ke bagian instruction CPU 0. Karena tadi soalnya mengatakan Y sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2. Kita akan masuk untuk memasukkan datanya dulu nih. Yaitu pada data transfer, teman-teman pilih yang bagian opcode-nya adalah move. Kita pilih value-nya 4. Lalu registernya kita masukkan R05 atau register 5. Kita klik new instruction. Nah, itu hal sama juga, kita masukkan value-nya 5, tapi di sini registernya adalah 06. Kita new instruction lagi. Jika sudah, nah, karena data yang udah dimasukin nih, kita akan jumlahin tuh. Nah, untuk menjumlahkan kita masuk ke bagian menu arithmetic. Dan di bagian opcode-nya kita pilih yang add. Kita masukkan registernya pada source operandnya adalah R05 atau register 5 dan pada destination-nya R06. Kita new instruction. Nah, sudah kan selesai ditambah atau dijumlahkan, kita akan bagi tuh. Nah, untuk operator bagi di sini adalah div. Teman-teman masukkan pembagiannya berapa? Itu 2 dan di register 06. Kita new instruction lagi. Nah, teman-teman masuk ke bagian data transfer. Oke, sudah. Oke, teman-teman masuk ke bagian data transfer. Lalu teman-teman pilih yang bagian STB. Di sini teman-teman pilih yang source operandnya register 06 dan value-nya pada destinasinya itu 0. Kita klik new instruction. Nah, sudah. Lalu teman-teman, jika semuanya sudah yang diperlukan sudah, kita akan hentikan beliau atau program ini di bagian transfer di sini, yaitu pada opcode-nya adalah HLT atau half the simulator. Kita klik new instruction aja. Oke, jika sudah kita teman close aja. Oke, udah. Nah, untuk tahu programnya berjalan, kita select dulu yang bagian paling atas. Lalu kita klik yang bagian step di bawah bagian program control. Kita step. Nah, di sini mengatakan kalau kita memasukkan data 4 pada register 5. Yang ini ya. Nah, di sini kita dapat lihat pada general purpose CPU register. Kalau di register 5 dimasukkanlah angka 4 atau inputannya 4. Kita step lagi. Pada register 06 dimasukkanlah angka 5 di sini. Di stepkan lagi, terjadilah penjumlahan pada register 05 dan register 06. Nah, 4 tambah 5 tadi 6 ya. 4 tambah 5 tadi 9 hasilnya. Terjadi pada register 6. Kita step lagi. Nah, di sini terjadilah pembagian 2 pada register 6. Nah, di register 6 ini tadi 2 ya. 9 dibagi 2 hasilnya 4. Kenapa? Karena kita dibulatin aja gitu. Jadi dia nggak ada koma. Nah, jika sudah, dia akan berhenti pada HLT. Nah, dia berhenti selesai di runtime-nya adalah 4 detik. Kita klik OK, udah. Nah, untuk soal nomor 2 ini sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini dikatakan selanjutnya gunakanlah compiler. Ketik kode berikut ini nih di pada compiler. Oke, kita masuk ke bagian CPU lagi. Nah, di sini teman-teman untuk compilernya pilih yang bagian advance di sini ya. Teman-teman pilih yang bagian compiler. Nah, lalu masukin program yang kita butuhkan tadi sesuai soal. Sini aku sudah buat sebenarnya. Nah, kita paste aja untuk mempersingkat waktu. Lalu teman-teman pilih yang bagian base address-nya nih. Base address-nya kita pilih
Kita hilangkan centangnya, lalu teman-teman ganti menjadi 100. Lalu kita pilih bagian compiler ini di bagian menu compile. Nah, lalu kita klik yang buttonnya adalah compile. Nah dia berjalan tuh ya, seperti ini. Nah, karena kita tak akan menghindari yang namanya error program ya, kita harus remove dulu program yang sebelumnya, yaitu di program di sini di remove all program. Kita remove, kita klik yes, baru deh kita bisa yang namanya load memory di sini, load in memory. Kita klik OK. Nah, datanya akan masuk ke bagian CPU instruction in memory tadi. Oke. Kita akan lakukan step atau jalanin programnya. Yaitu teman-teman klik step dulu. Di sini ya. Di sini mengatakan bahwa pada register 03 dimasukkanlah data 0. Nih. Kita step lagi. Pada register 03 dan register 04 itu datanya sama. Sorry. Register 03 dan register 01 itu datanya sama, sama-sama 0. Oke, kita step lagi. Pada register 04 di sini dijelaskan kalau dimasukkannya inputnya 1. Inputnya 1 register 4. Kita step lagi. Pada register 04 dan R2 itu sama-sama datanya itu 1. Nih ya. R21, R41. Kita step lagi. Di sini dikatakan kalau di register 04 dimasukkan datanya 19. Kita step lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa jika nih si R4 di sini akan terjadi perulangan terus-terusan hingga tercapailah si R4 ini lebih kecil dari si R register 2. Ini kan kalau kita lihat kan dia register 4-nya 19 nih, register 2-nya 1, masih kalah. Jadi dia akan ngulang terus sampai dia dapat. Kita step lagi. Nah, ini terjadi pada JGT 67. Oke, kita step lagi. Pada register 1 dan register 5 itu datanya sama. Ya, register 1 0, register 5 juga 0. Lalu untuk kita step lagi, ditambahkanlah register 02 dan register 01 dan 5. Nih, sama-sama ditambahkan 1. Kita step lagi. Lalu untuk register 04 dan register 06 itu datanya sama, sama-sama 1. Kita step lagi. Register 06 dan register 03 itu datanya sama juga, sama-sama 1. Nah, kita step lagi. Lalu dia selesai nih. Nah, kenapa nggak sampai selesai? Atau dia akan berulang terus hingga selesai sampai sesuai kebutuhan. Yaitu R2 ini harusnya lebih besar dari register 4. Oke, untuk mempersingkat kita lakukan run aja atau stepnya tuh secara otomatis gitu. Kita run, kita percepat aja. Oke. Nah, di sini kita akan muncul tuh R2-nya menjadi lebih besar dari R4. Nah, ketika udah sampai seperti itu, maka prosesnya udah berakhir. Runtime-nya terjadi pada waktu ke 4 detik. Kita klik OK. Nah, udah tuh. Seperti itulah. Coba kita lihat soal lagi. Ini sebenarnya udah selesai, teman-teman. Nah, ini udah selesai. Di sini ada soal lagi nih. Kita disuruh untuk ganti nilai n-nya dan jelasin perubahannya. Oke. Kita masuk ke sini lagi. Nah, teman-teman jangan lupa untuk atau ya, kita masuk sini aja. Nah, tadi kan kita disuruh tuh nukar n-nya tuh. N-nya kita rubah aja dari 0 aja kali ya. 0 sampai 10 gitu ya. Nah, ini kita compile dulu. Nah, udah dapat. Teman-teman jangan lupa untuk hapus program sebelumnya dengan remove all program. Kita masuk lagi. Lalu ini kita masukkan base-nya 100 juga. Jangan lupa. Lalu teman-teman load in memory. Oke, beliau udah masuk ke sini. Ingat tadi waktunya tuh 4 detik ya. Nah, di sini udah masuk nih. Oke, kita akan jelasin dulu. Kita step dulu ya. Nah, kita step dulu. Di sini dikatakan kalau kita memasukkan data 0 pada register 3. Nah, kita step lagi. Pada register 03 dan register 1 itu datanya sama-sama 0. Kita step lagi. Pada register 4 masukkanlah data 0. Nah, pada register
pada register 4 dan register 2 itu datanya sama-sama 0. 2 dan 4 sama-sama 0. Lalu kita step lagi nih. Dikatakan pada register 04 atau register 4 ditambahlah datanya 10. Lalu kita step lagi. Nah, pada CMP R4, R2 dikatakan kan harusnya register 04. 04 ini harus lebih kecil nih dari register 02. Nah, ini akan terjadi terus-menerus seperti sebelumnya hingga dia mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, kita akan step lagi. Nah, di step lagi di register 01 dan register 05 itu datanya sama-sama, itu sama-sama 0. Kita step lagi, register 2 ditambahkan pada register 2 dan register 0. Register 5 gitu ya. Nah, sama-sama 0 gitu, karena nggak ada yang ditambahin. Kita step lagi, pada register 5 dan register 6 datanya sama-sama 0. Kita step lagi, register 6 sama register 3 datanya sama-sama 0. Kita step lagi. Nah, pada register 2 ditambahkanlah datanya 1. Nah, di sini nih, baru mulai datanya 1. Lalu kita masuk ke bagian JMP. Nah, karena dia nggak sampai nih, nggak sesuai nih keinginannya, register 2-nya lebih besar dari register 4, maka dia akan ngulang lagi tuh dari CMP ini, dari si move ini. Oke. Oke, untuk mempersingkat kita klik run aja. Nah, dia kan muncul tuh. Nah, ini datanya lebih singkat nih teman-teman. Kenapa? Karena data yang kita gunakan lebih kecil ya. Cobalah kita lihat dulu nih. Pada program compile-nya nih, ini datanya lebih sedikit daripada sebelumnya. Oke, ini kita compile dulu. Oke, ini kenapa? Oke. Oke, di sini udah selesai. Nah, dapat disimpulin ya, kalau datanya lebih kecil dia lebih singkat waktunya. Tadi kan dari 1 ya, 1 sampai 19 tuh datanya lebih gede. Jadi butuh waktu dia. Kalau yang ini kan dia datanya dari mana tadi ya? Dari 0 sampai 10 tuh, datanya lebih sedikit. Jadi waktu pengerjaannya tuh lebih singkat. Nah, sampai seginilah video kita mengenai CPU simulator. Jika ada yang kurang silakan ditanyakan di kolom komentar dan mohon maaf ketidaknyamanannya. Oke, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.